Selamat eh, siang, sore, Sore, selamat bulan puasa. selamat bulan puasa. Betul. Sekarang kita akan bahas yang agak happy dikit lah. Setelah berbagai macam beritaan yang Ini negatif. lanjutan episode dari Oh, Clivert. iya dari Clifford, betul, betul. Iya, jadi dari Clivert ini bakal menjalani laga perdananya di field bersama tim nasional Indonesia lawan Australia di Sydney nanti besok, Besok banget. dan pas saat tayang mungkin udah main Udah juga. main, dan udah ada hasilnya. Tahu apa? Kita bikin dua video, versi menang, versi kalah. Usah capek ya. Terus nanti tanggal 25-nya hari Selasa main di GBK lawan Bahrain. Ah, oh, yang Bahrain di GBK. Di GBK, selalu di GBK. Nggak akan mungkin tempat yang lain. Soalnya lebih gede kursinya. Gitu sebelumnya mana ngikutin nggak yang waktu lawan, kan ini udah putaran kedua ya istilahnya. Aha, Yang lawan Australia sama lawan Bahrain kemarin mana ngikutin nggak? Aing cuman nungguin hasilnya. Ya tapi seenggaknya mana tahu kan kayak inget nggak skornya berapa. Enggak, sejujurnya enggak. Jadi sebenarnya waktu lawan Australia itu kita main di kandang sendiri. Skornya Oke. draw 0-0. Oh iya ya, betul. Aing Kalau ingat. Bahrain kita main di Bahrain. Skornya Ah, 2-2. bersama. Ya rame di menit akhir itu tuh. Ah. Iya, boleh lihat ininya. Oh, iya, lupa, maaf. Apa apa? Jadwal, ada jadwal, udah rapi, udah rapi. Oke, mantap, mantap. Masa Aing kayaknya Aing harusnya membuka sesuatu tapi apa ya? Ini tuh kan, yang Australia ini nanti kita bakal main jam 6, jam 6 lagi, jam 4 sore. Jam 4. Iya, dan katanya jadinya jam 6 pas, bukan jam 6:10. Dia udah buka. Nggak tahu, maksudnya jam 4 sore, sorry. Oh, 4, oh, 16.00 bukan 16.10. 16:00. Lagian mengangguk banget 16.10 udah. Iya, dan lawan Bahrain ini nanti habis tarawih lah, kita langsung gas lah. Nah, oh ini WIB ya. Oh, di sana udah buka WIB. berarti. Udah jam 7 ini. Sama Australia beda berapa jam sih? 3. 3 ya? Iya. Lanjut. Nah, kemarin ini baru aja nih dari Tapi ini. PSSI itu baru meluncurkan tim kepelatihan Patrick Kluivert. Ya katanya bakal ada beberapa orang Indonesia, tapi ternyata cuma ngambil apa sih istilahnya tuh pelatih fisiknya doang dari Indonesia, yaitu Pak Imam Safi, Sofi Imam. Tapi, Sorry. Mam. Yang lainnya masih jajarannya orang Iya. ya, kecuali yang tadi pelatih fisik tuh yang Quentin Jacoba, dia orang dari apa sih namanya tuh, Kastanir tuh, Ini, Kurakao. coba tahu. Ini kayak Gerald Van den Berg, Denny Lanzat. Meskipun Denny Lanzat punya darah Maluku ya, Alex Pastoor. Mukanya juga cukup Indonesia ya. Betul, itu tuh dari Belanda semua. Bahkan yang Stuart Woudenberg ini, dia nih pelatih kiper dari Dewa United kalau nggak salah. Ah, sih. Jadi Belanda juga lah semuanya. Dan Heeh. yang lokalnya tuh cuma ngambil pelatih fisik sama dokter tim tuh Alvan Rasyar, Ya. dan ini manajer timnya. Gitu. Ah, Inilah skuad lengkapnya sudah diresmikan atau diumumkan oleh PSSI lah. Kemarin banget, 2 hari yang lalu kalau nggak salah sih kayaknya. Ini versi bola lob ya, yang PSSI kan agak panjang lah ininya. ini Ya, menurut mana gimana? Kabinet ini. cukup cukup padu matanya. Kalau mana lihat ya, yang Peter Kluivert kan legend Belanda. Aha. Terus Alex Pastoor nih dia terkenalnya sebagai ahli analis sepak bola lah di sana tuh, dia tuh terkenal juga sebagai spesialis mempromosikan tim-tim dari kasta kedua ke kasta tertinggi Eredivisie. Wow. Daniel Lanzat mantan pemain timnas Belanda juga. Baik. Gerald Van den Berg mantan timnas Belanda juga. So, pause bentar. Kenapa namanya Eredivisie? Aing kurang. Namanya yang belajar Belanda harusnya tahu. Eredivisie itu nama liganya. Ini nama liganya Kan kan? kayak Liga Ini Inggris pernah. berasal dari kata apa ya? Aing kurang paham. Aing nggak. Nanti siapa tahu. Lanjut. Ya lanjut ke situ doang. Ini timnya Oh, sudah ada. berarti menurut Mana cukup padu. Cukup padu soalnya kenapa? Pertama karena punya kesamaan culture, mungkin sama filosofi permainannya bakal arahnya kemana. Dan kalau mana lihat di sini kan di tahun yang era ST ini asisten pelatihnya ada Coach Novarianto juga. Aha. Itu kan ada orang Indonesianya tuh di Hmm. jajaran asisten pelatih. Sedangkan itu pro Belanda ya, makanya itu udah satu otak aja. Maksudnya kayak mana nih suka main orang Belanda, apalagi banyak pemain diaspora kita yang punya darah Belanda Oh, betul. juga, dan pendidikan sepak bolanya di Belanda mungkin lebih mudah dalam menerapkan taktik atau mau main kayak gimana nih nanti gitu. Tapi apakah mungkin untuk internal kabinet ini kohesif ya, padu ya? Apakah ketika menerapkan kayak strategi atau kayak racikan mereka ke timnas Indonesia itu bisa apa ya istilah? Bisa padu juga gitu Nah, sama timnya?
ini pandangan lainnya Ah, sebagai pemain bola profesional, Mane sebagai pemain bagus. enggak, harusnya Harus ya. sebagai pemain sepak bola profesional tuh Mane dengan waktu persiapan minim tuh harusnya udah bisa. Soalnya Ah, Mane tuh udah profesional, Mane cukup dikasih instruksi, Mane tinggal just Tinggal aja. Menurut Aing menjalankan. tuh dulu waktu pas zaman SD di Indonesia tuh beneran kita tuh ngelatih aja, beneran kayak bikin dari nol, kayak mana ngajarin anak-anak main bola lagi gitu. Ah, Maksudnya kan kayak pemain sepak bola profesional tuh kayak nutrisi udah nggak harus diajarin, terus kayak pola latihan mereka harusnya udah paham. Jadi fungsinya pelatih di situ yang mana cuma punya tacticalnya kayak gimana nih ntar kita main lawan apa. Jadi menurut Aing tuh kita nggak harus lah, misalnya kan pernah dengar nggak sih kalau misalnya ada tim nasional kita ada TC kemana kemana Dari situ apa? training center. Oh, Aing taunya traffic counting soalnya saya bingung. Training center kan kita mau persiapan AFF training center ke Iran, ke Korea gitu, Ah, gitu. Biasanya level junior ya yang emang biasanya belum padu. Tapi menurut ah, Aing sebagai pemain sepak bola profesional tuh Mane harusnya udah cukup dikasih tahu arahan doang, nggak harus Mane Udah punya digenjot. inilah ya modal lah ya. Iya, karena Basic-basicnya udah Mane cakap. nggak harus lagi digenjot fisiknya, nggak harus lagi dikasih tahu gimana. Ini karena tinggal menjalankan taktikal dari pelatih aja, sesimpel itu. Banyak juga kok yang di level-level klub yang kayak Mane persiapannya cuma 2 hari. Misalnya Mane weekend, pelatihnya dipecat tuh. Biasanya di midweek itu masih dilatih apa caretaker. Akhir, Caretaker iya, terus akhir minggunya udah punya pelatih baru, udah harus mimpin sudah bisa laga. adjust Iya, lagi ya. soalnya udah ngerti mereka gitu. Makanya Aik sih berharapnya dengan banyaknya pemain diaspora yang berkarir di luar negeri harusnya udah paham. Udah lebih Iya, lebih apa sih adaptability-nya lebih ya canggih ada lah ya. tendensinya apalagi punya kesamaan culture juga kan Kesamaan. dari sepak bola Belanda. Makanya harusnya harusnya lebih mudah dalam menerjemahkan taktik pelatih sampai akhirnya nanti main lawan Australia dan Bahrain gitu. Next, next, next. Ini foto Siapa lengkap. ini? Ini exco PSSI, Aing lupa namanya. Ada cewek gitu lah. Oh, foto ini habis mukbang Wah, kurang aktif lah. Kayaknya Pak Erik doang deh. yang buka. Itu tim kemarin sudah Clifford. foto. Ini Oh like, ini. Nice, nice. Di mana ini? kurang Ampus. paham saya di mana ini. Kemungkinan kayaknya di Indonesia di soalnya Iya, tim pelatih itu berangkat bareng sama pemain Liga 1 ke ininya. Jadi pemain yang dari Liga 1 yang main di tim nasional berangkat bareng sama tim pelatih dari Jakarta. Gitu. Jadi tim pelatihnya tuh nggak berangkat dari Belanda ada tapi dari Belanda. Jakarta. Nih, fotonya agak saldo dari atas. Kayak gini gitu. Masnya tolong ini silakan. Tolong lah. Oke, oke, oke. Bagus sepatunya tuh. Nggak ada yang Ventela, Kompas nggak ada Kompas. Oh. Lanjut. Next, next. Nah ini dia. Ini Litbang Kompas mengadakan polling nih tentang yakin gak nih Patrick Kluivert bisa membawa Indonesia ke Piala Dunia. Dan dari pollingnya tuh hampir setengahnya yakin 49,2%. Nggak nyampe 58%, tapi sebenarnya 49% oke lah. Ini cukup, tapi kalau ditambah sangat yakin udah lima Oh setengah iya, N plus satu ini. Udah, jadi 55%. iya. Ya. Heeh. Tapi nggak tidak mungkin ya. Ada saya, Erick Thohir tuh pasti yang sangat yakin. Ini Mas Madana berapa? 532. Oh, Oke. lumayan. Dari 38 provinsi. Iya, Ya komprehensif aja. ya, tapi kan Litbang Kompas random sampling biasanya. Kenapa nggak bagus bagus? Gitu, sebenarnya pada Iya, yakin lah. sama Gitu. Acak. Apa, sentimennya sejauh ini cukup positif meskipun di awal-awal ya ada beberapa yang menolak ya soalnya kan nggak kurang fair lah Kurang. terhadap STY. Iya. Cuma seenggaknya melihat apa yang dilakukan PSSI terus apa yang dilakukan tim kepelatihan Patrick Kluivert kayak nonton Liga 1 terus ada yang bahkan yang Denny Lanza sama pas itu sampai nonton ke Maluku tuh ke Maluku Nice, United nice, sampai nice. tuh. Malut emang lagi bagus. Iya, terus katanya tuh dia tuh kayak pergi ke Palu terus bilang ke pemain yang berpotensi terus bilang kayak ini ntar gue mau main gini 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 gitu. Jadi emang udah ada pendekatan dari asisten pelatih kayak gitu. Ternyata effortnya diterima dengan cukup baik Cukup ya. positif dan Cukup emang positif. ya itu udah kerjaannya sih menurut Aing. Betul, Itu kan betul, betul. tantangan juga, makanya kayak mana di Belanda tuh mana nonton misalnya dari Almer atau nggak ke Amsterdam atau nggak ke Utrecht ke Eindhoven kan dikit tuh kayak mana si Jabar doang tuh. Jadi kan mana tantangannya cukup besar. Iya, Iya, kemampu. Bluetooth, terus tuh kayak ke Makassar gitu-gitu kan. Dia tapi nggak nonton di Biaknum Form. Wah, berapa? Jadi sport kandangnya tuh nggak di Biak di sini Aing. Oh ini Stadion Lukas NMB. Iya, keren. Ternyata resepsinya juga cukup positif Iya, ya. kayak yakin banget orang Indonesia nih lolos ke Piala Dunia. Mana sendiri?
kalau mana misalkan itu serta Ya, survei ini nih, mana bakal ngisi apa? Aing yakin kalau tapi itu selalu penyebaran gini. Kita nih bukan bangsa sepak bola yang bisa. Oh. Kalau gue bilang itu. Kita nih kayak nggak usah. Ya Indonesia negara dengan kultur sepak bola mana? Kita tuh nggak pernah berprestasi Enggak. di bidang sepak bola. Kita tuh nggak pernah serius membina sepak bola. Cuman karena animo fansnya aja yang besar Lebih sebenarnya. ke animo fans aja sih. Betul. Kultur tuh enggak deh. Kulturnya enggak. Kayak misalnya pemain bola. Contoh, Brazil negaranya serampangan buat Aing. Tapi kultur sepak bolanya tinggi. Makanya dia selalu menghasilkan pemain sepak bola yang tinggi. Terus punya 5 Piala Dunia. Betul. Seburuk apapun pemerintahannya, PSSI-nya nggak pernah bobrok. PSSI Brazilnya nggak pernah bobrok. Selalu menghasilkan pemain bagus, meskipun sempat ada vakum ya, kayak misalnya di era Iya. 2000-an tuh, setelah era Ronaldo kan nggak ada pemain yang bagus lagi tuh. Tapi kan pelan-pelan muncul kayak ada Neymar, Neymar. sekarang ada Endrick gitu. Ada Estevao, sekarang era-era baru ya, yang era sekarang. Tapi pelan-pelan, karena ada sistemnya. Jadi pemain itu silih berganti datang gitu buat Brazil. Tidak Soalnya hanya mengandalkan misalkan yang itu aja, betul, yang senior-senior. konsisten dari tahun 50-an tuh kayak mungkin Pele, ada Socrates, kalau mereka Dervinho, kalau mereka Iya, Romario, Rivaldo, sampai Ronaldo, sampai sekarang Neymar, gitu-gitu. ada aja Nggak di ada. setiap generasi Iya, pasti coba ada. tanya pemain legenda Indonesia tahun 60-an, nggak ada. Nggak akan ada yang tahu. Kan. Sesuatu, sesuatu kita kultur sepak bola. Gak banyak yang tahu. Paling mentok-mentok 90-an, kayak Kurniawan, kayak gitu-gitu kan. Bambang Pamungkas tuh udah 2000-an. Gitu. Ribuan memang. Rocky Putirai pun nggak semuanya tahu. Oh, Lah, saya cukup yakin sih melihat dari skuad dan tim pelatih. dan tim pelatih. Nah, Nice, nice. ini dia posisi kita di grup C. Ah, ya, orang kan kayak apa sih? Kalau hanya perlu satu menang ya, atau gimana sih? Enggak. Enggak ya? Kayaknya Jepang yang perlu satu kali menang lagi. Nah, jadi untuk peringkat 1-2 Tapi bukannya kan 1-2 auto, auto terus tiga betul. empat tuh Ada lagi apa playoff. playoffnya ya kan? Iya, ada putaran keempat lah, bukan Heeh. playoff sebenarnya. Gitu. Dan kalau dilihat sih dari peringkat 3 sama peringkat 6 ini sama nih poinnya. Iya. Poin-poin. Dan memang peluangnya tuh terbuka menurut Aing buat ke lima timnya selain Jepang ya. Menurut Aing Jepang tuh udah pasti lolos lah di sini. Kayak udah terlalu OP lah Jepang. Udah beda selisih poinnya juga jauh Betul. banget. Masalahnya Aing lihat ini kualitas dalam skuad Indonesia tuh cukup unggul dibanding ke 5 negara lainnya menurut Aing. Dibanding Australia yang sekarang emang skuadnya nggak terlalu dalam, dan Arab Saudi juga menurut Aing skuadnya nggak terlalu oke lah dibandingkan skuad Indonesia yang ada sekarang. Jadi peluang buat lolos secara langsung tuh cukup terbuka menurut Aing. Apalagi perbedaan poinnya sama peringkat 2 cuma 1 poin doang Yes. gitu. Dan tapi kita di kandang pun lawan Bahrain dan Cina, dan menurut Aing itu udah seharusnya menang, dan 6 poin yang sudah di kantong lah kasarnya. Yang agak fair tuh ntar lawan Australia di sini sama lawan Jepang di Jepang. Itu agak susah. Soalnya Jepang tuh udah susah banget dikalahinnya. MC-nya bagus. Emang, iya Tri. Oh iya. Karena Warnanya biru dong, padahal bendera dia nggak ada biru-birunya anjir. itulah. Kata Aing ini peluangnya cukup terbuka, Cukup terbuka. tapi Aing mengharapkan Indonesia bisa langsung lolos karena biar ya udah Nggak usah playoff. nggak usah Nggak usah putaran keempat. soalnya ya lumayan juga mana harus bersaing sama negara-negara yang lain yang di grup ABC lain, kayak mungkin lawan Palestina atau nggak lawan Jordania mungkin gitu. Kayak juga ya. Iya, maksudnya ini peluangnya kan ini sisa-sisa 4 laga lagi nih, peluangnya cukup terbuka buat Aing. Oke. Oke, mana mana mana. Lanjut. Ini apa sekali kan, Dia siapa? ya Aziz Behic namanya, ada pemain Oh. Australia. Ini satu Jersinya satu baru, by the satu way. emu aja. Australia v Indonesia. Gitu. Sydney Football Stadium. Dan banyak juga katanya yang dibaca-baca tuh WNI yang nonton di Sydney. Ya, Iya iya iya. sama kayak waktu lawan China kemarin di Cina kan banyak tuh yang nonton orang WNI. Lanjut lanjut. Memang untuk apa ya? Memang tidak dapat dipungkiri animo fans Indonesia terhadap sepak bola itu memang Besar, tinggi ya. betul. Cuman ya itu Pengalamannya aja. tidak, dan maksudnya tidak tertranslate menjadi semua orang main sepak bola gitu loh. Kayak ya nggak sih? Atau iya? Atau pengelolaannya ya tadi udah bilang ya. Semua orang main, mungkin semua orang main sepak bola tapi kayak tidak dikelola dengan baik Betul, dan iya. nggak di apa sih Bisa, istilahnya bisa diorbitkan dari tidak data. ada pengelolaan yang baik. Maksudnya Iya. bisa aja ada Betul, betul. pemain bola yang selevel Lionel Messi tapi malah Nggak disuruh ada yang masuk tahu. PNS. Ada juga mungkin yang iya kan, nggak menutup kemungkinan kan ada orang orang Indonesia mungkin yang levelnya kayak
Cristiano Ronaldo tapi disuruh jadi teknik mesin gitu kan, nggak ada yang tahu. Soalnya opsi di Indonesia lebih menarik di situ dibanding mana jadi pemain bola. Iya. Harusnya nggak tahu sih ya, tapi kalau niat ya mungkin menurut Aing Nama itu, harusnya, hah? nama itunya. Maksudnya kalau serius ingin mengelola sepak bola bottom up mungkin Aing bilangnya ya dari bawah. Apa namanya, bisa diakalin dengan kayak misalkan naruh semacam mata-mata gitu kayak di Scouting. kampus, iya scouting scouting gitu dari kayak kalau misalkan kalau di ITB kan ada PS kayak Persatuan Sepak Bola, apa sih saya pokoknya itu PS ITB gitu gitu kan ya. Oh, kalau memang tadi kayak yang mana bilang ya ada apa namanya, yang main bola sebagus Messi atau Neymar terus malah masuk teknik mesin, Nah, oh dia akan ya nggak apa-apa juga, cuman dia, tapi dia lebih maksudnya bagus main bola. betul, dan maksudnya menurut Aing besar kemungkinan dia akan tergravitate untuk ikut unit kegiatan mahasiswa yang berhubungan dengan sepak bola, dan kalau misalkan di scouting dari situ kan bisa ketahuan gitu. Nah, masalahnya buat sepak bola nih, apalagi levelnya Eropa, tuh mereka tuh udah scouting itu dari level 6 sampai 9 tahun. Jadi kita aja, anak SMP aja gizinya masih belum benar. Jadi orang-orang Eropa nih di umur 6 9 tahun aja menjadi pemain bola, udah ikut SSB, dari umur segitu gizinya udah benar. Makanya tubuhnya optimal, tingginya. Misalnya mana nih, Aing kan gizinya Proporsional. gizinya nggak maksimal misalnya, jadi cuma maksimal cepet 65. Sedangkan kalau maksimal dari usia 6 tahun, mana itu bisa up sampai 180 kali gitu. Terus masa ototnya jadi lebih bagus, mau gitu-gitu, terus pace mana buat lari lebih oke, mana tidak terpengaruh makanan-makanan yang tidak bergizi. Aing punya pertanyaan. Ini orang-orang Eropa ini gizinya optimal tuh berkat makan bergizi gratis atau? Wow. Oke, oke. Di akademinya lah. Mana masuk Aing tuh kalau bisa yang mau beli level scouting, emang kan mana kacamatanya di bidang dari level ini apa sih, universitas. Iya. Ternyata mereka lebih jauh lagi. Ya, itu tuh tapi sebenarnya bisa juga ditarik kayak waktu Jepang tahun 80 90-an. Mereka tuh level youth development itu mengandalkan sekolah-sekolah kayak sering mengadakan turnamen dari SD, bahkan kayak pemain-pemain kayak Son Heung-min dia Ah, dari universitas. Kamu pernah dengar Kaoru Mitoma itu dia dari universitas juga. Mas Daik tuh salah satu cara paling murah atau cara paling Asia ya, kayak ya kayak Korea Selatan atau Jepang tuh mereka sistem youth development itu mengandalkan sekolah. Jadi ada ini turnamen yang kayak kayak yang inilah dulu muda. tuh kayak lima liga mahasiswa atau enggak Ah, kayak di dulu tuh kita apa sih namanya tuh, ini Pokari. ya Pokari tapi yang level ininya level pendidikannya ada tuh kita yang nonton di Sidolik. Aing nonton sih, mana enggak ya kayaknya. Aing enggak kayaknya. Ya pokoknya tuh adalah yang diselenggarakan oleh Kemendikbud. Ah, Aing tuh ah. kita mengandalkan sekolah, jadi ini SMA 8 lawan SMA 9 gitu kan, tanding tuh maksudnya kan mana nggak usah mengandalkan uh, youth development atau pengembangan Iya, dari, iya, iya. tapi itu levelnya juga nggak continue. Pertama Ya. soalnya mana ada masa ada kalah, jadi Ah. saat ada turnamen mana latihan tapi nggak ada yang mana makan mie lagi. Jadi Memang gizi menurut mereka mana kalau lihat pemain-pemain kayak Eropa, cuman nih lihat Endrick deh, Endrick tuh umurnya masih 17 tahun ya. Endrick lepas baju, shirtless shirtless shirtless. chat number Aing suka. Nah, dia umurnya masih 17 tahun, badannya udah kayak gitu, Phil. Dia masih 17 tahun loh. Dia tuh dari Palmeiras kalau nggak salah. Ya, ya dan bukan. Enrique dia Palmeiras deh dia. Dia dari Palmeiras, dia dari Brazil loh. Pengelolanya bukan dari Eropa, dari Brazil. Dan ini namanya Tapi pemain. Amerika Selatan kan waktu itu kita udah absen sepak bolanya bagus semua. Betul. Tapi menurut Aing Bukan dari bukan negara adidaya. halangan, bukan halangan. Ini masih BRICS. Betul. Harusnya satu level sama Indonesia. Betul. Cuman Enrique aja dia bisa menjaga gizinya sampai kayak gitu. Saya Brazil tuh sama Bronx yang kayak Indonesia lah. Tapi memang bisa punya level komitmen karena yang pengen jadi pemain bola, Aing harus jaga tubuh Aing, jaga stamina. Jadi kayak gini. Coba mana lihat pemain ini deh, Abhan Kakak, pemain level senior Indonesia. Abhan Kakak. Nah, Kan kakak. Kakak dia Hok. 17 tahun juga sih kalau nggak salah umur. Seumuran Hendrik lah. Bayangin fisiknya. Si atlet itu soal badan juga. Mana nggak bisa memungkiri. Meskipun sepak bola mainnya pakai otak. Mana kelihatan kan perbedaannya? Itu poin Aing. Tapi Seumuran loh. berpengaruh juga ya. Aing kira kayak apa ya? Contohnya. Em, Maksudnya fisik berpengaruh, tapi yang lebih berpengaruh adalah misalkan kayak skill atau apa Betul, itu gitu. betul. Tapi menurut Aing, karena mana ini kan sepak bola tuh atlet ya.
Ya, makanya makanya ada badannya harus dijaga juga. Jangan sampai kayak Ronaldo, kayak gitu. Make sense, make sense. Oke, Lanjut. kasihan. Next Oh, squadnya sudah diumumkan nih ini dari ini Australia ya? dari resmi PSSI-nya Australia. SSC Australia. Nah, jadi emang kalau mau dilihat nih skuad Australia ini dia nggak full tim. Jadi ada beberapa pemain yang cedera untungnya. Dan ada pemain yang akumulasi. Kayak nih, Kusini yang ini yang paling bawah di striker dia nggak bisa main lawan Indonesia karena kartu merah waktu lawan Bahrain. Jadi sebenarnya Indonesia lawan Australia ini kita sedikit diuntungkan karena emang skuad Australia ini nggak full. Nggak full. Simpelnya ya, akhirnya kan simpelnya tuh ada beberapa defender krusialnya lah yang pemain Leicester sekarang main di Sheffield United kalau mana dengar dari Southern dia nggak dipanggil. Kirkati yang dari Parma dia cedera nggak dipanggil juga. Nestori Irankunda ada dia pemain Akademi Bayern nggak dipanggil juga. Dia sekarang main di Grasshopper. Jadi emang kalau mana lihat ini tuh skuadnya ini nggak optimal lah dari Australia ini. Banyak pemain yang absen simpelnya. Tapi dari nama-nama sini ada yang pernah mana tahu nggak? Mana pernah denger gitu? Nah kan? Yang ada kualitas Australia emang kasih bagus dulu. Menurut Aing ya, bukan Aing mengecilkan Australia, tapi kualitasnya tidak sebagus dulu. Padahal level ranking FIFA Australia sekarang di 26. Oh iya, Iya, jauh. Kita aja 120 iya, kan. Tapi nggak sebagus dulu. Tapi nggak sebagus dulu aja levelnya masih segitu. iya. Itu Australia. Tapi itu sedikit mementingkan Indonesia bagi dengan banyaknya yang absen. Oh nggak sih apa yang menarik minat Aing? Socceroos. Lucu banget. Ini semi-semi so Amerika, soal soccer. Ditambahin kearifan lokal gitu. Ya, tapi kan julukan Australia jadi soccer blues. Oh iya. Serius. Makanya. Tapi, maksudnya, tapi bagus karena dari kangaroo kan ini kan. Lucu banget. Bagus juga, tapi iya agak-agak susah Amerika kan. Padahal kan dia mengibaratnya kayak Inggris. Inggris ya harusnya ya. Kawasan Inggris di situ semua dulu. Oke, oke, oke. Nah, sekarang ini soal Indonesia nih. Ini dari resmi PSSI. Dari Erick Thohir. Oh, Dan dari PSSI video soalnya Kak oh, Aing males. kenapa sih? Memangnya kita tuh hanya perlu gambar yang tergerak. Tapi ini yang spot sementara sebenarnya. Tapi kan ini tuh total ada 27 nih. Nanti yang didaftarkan tuh cuma 23 doang by the way. Dan ini nih si Ragnar Ratnamu nanti lawan Australia nggak akan main. Aku masih kartu soalnya. Ini beberapa pemain-pemain sini yang naturalisasi baru terus oleh doang. Oleh Robinic gitu ya. Tahu lah ya kita mah pemain-pemain ini ya mana yang sering dengar gitu Ini ya. yang menarik perhatian lain dari Pak, ini adalah siapa? kenapa ini selang-selingnya bold enggak, bold enggak, bold Wah, enggak. Bang. Kayak Erick Thohir coba. ini Aing belajar teknik presentasi ya. Kalau mana ngebold tulisan tuh harusnya ada intensinya gitu loh. Kayak mana ngebold hal-hal yang penting, mana ngebold kayak em, poin-poin yang mana ingin orang tuh fokus ke situ. Ini kan Aing jadi Melihat ngeliat. fokus coffee shop dong. Brand ambassador kopi luwak kayaknya. Aing masih berpendapat dia cale aja kenapa ya? Maksudnya kayak ya Aing tuh jadi kesan yang Aing dapat ya itu kayak Calvin Furlong tuh kastanya di atas Marcelino Ferdinand gitu loh. Karena yang satu bold, yang satu enggak. Sebenarnya memang karena desainnya aja itu. Iya, karena kayak bisa langsung kan biar gampang bacanya. Cuman kayak, nah, Aing nggak suka. Oke, tidak penting. Absen ada tiga. Pertama Ragnar akumulasi. Abner karena kartu merah lawan apa sih kemarin Saudi sama Egi cedera BTW. Jadi dia nggak ikut dicoret kayak gitu. Itu Menurut Mane, absennya tiga orang ini in nggak particular, pengaruh. oke. Pertama back banyak kita. Ragnar orang banget sebenarnya nggak agak capek tuh. Gitu sebenarnya nggak terlalu sering main ya. Ragnar sih sebenarnya yang cukup berpengaruh tuh Ragnar. Tapi kan sekarang ada Ole kan. Baru masuk lagi. Sebenarnya untuk bertambah lah meskipun dengan adanya Ole dan Ragnar lebih kuat. Tapi menurut Aing yang paling berpengaruhnya Ragnar sih. Buat Hafner kan banyak nih stok di belakang. Buat siapa sih Egi kan sebenarnya nggak main reguler juga. Ragnar cukup krusial tapi menurut Aing udah ada penggantinya lah. Oke, oke, oke. Oke, lanjut aja. Ini ternyata pemain yang baru di Australia kemarin tuh udah join Phil. Emil Audero, Dean James, Aing lihat beritanya tiga orang ini sama ketika Joey Galassi. sumpah. Iya, namanya Pelupesi udah Indonesia banget. Iya, belum pasti. Emil Audero pun nama belakangnya Mulyadi, mana tau nggak? Emil Audero Mulyadi nama aslinya. Wow, Cuman Dean James doang yang emang sangat enggak boleh ya. ya. Tapi ini juga maksudnya sudah tidak ter
sudah agak senior juga ya, maksudnya nggak yang semuda itu. Betul. Kayak apalagi kalau ke sini 93 udah 31 tahun aja. Iya. Ya tapi mau tanya kebutuhan tim juga sih. Mau tanya timnas Indonesia ini salah satu kurangnya adalah di tengah dan di depan. Nah, dengan datangnya tim apa sih namanya itu PLPC ini menambah kedalaman skuad di tengah sih menurut Aing. Ini lihat kayak di berbagai posisinya kan dia Iya, masih bisa di banyak posisi juga. Dan klub-klubnya pun oke-oke semua. Ada yang mana tahu nggak nih? Aing kasih tahu aja. Aing mah tahu semua. Twente. Nah, Twente. Twente. Groningen Ya, Groningen. udah aja nonton. Heracles. Oh, Sheffield Wednesday. Ini apa tadi? Ya, Aing nggak tahu itu. Oh, Itu oke. klub mudanya deh kayaknya. Ah, Twente, Heracles. Yang kanannya itu Sheffield Wednesday. Itu klub Turki. Aing susah bacanya. Yang terakhir, yang klubnya sekarang Romeo SK Lama tuh apa? di Belgia kasta kedua. Dia tuh satu grup sama City Group Iya. Manchester City. Oh, Satu kepemilikan lah. berarti punyanya TE, Syekh Mansur. PO. Ya, Oh, ya, po yang apa sih dan antaranya bukan? ya. Apa? Aing PIP. Apa sih? BIP, VIP. Bukan, PIP punya Arab. Top Oh, 10 Farm lah. ya. Ini punya siapa tadi? Wah, UAE. Oke, oke, oke. City Group ini Dean James. Dean James ini cukup mentereng juga nih, soalnya dari Ajax kan. Iya. Tapi dia sekarang di Go Ahead Eagles. Go Ahead Eagles. Tuh kapal Belanda juga. Iya, Aing nggak Ah, tahu kotanya kota apa ya Go Ahead Eagles. Ya. Defender tuh. Aing kurang paham juga. Van Defender. Ya, Aing kurang paham pokoknya. Tapi Dean James ini dia posisinya bek kiri. Di Leiden. Dan Emil Audero, coba lihat lahirnya di mana? Ya, Mataram. Nah, ini mah udah berarti apa ya? dan Maksudnya CV paling mutlak lah. CV paling kerennya emang Emil dia Anjay. Juve, Venezia, Sampdoria, Inter Milan, Como sekarang di Palermo. Thailand. CV-nya paling mentereng lah. Menarik sih, ini lumayan. Dan Kaki kanan. tapi itu memang kalau mana lihat sheet buat scouting tuh emang kaki itu cukup lumayan ya preferensi. Lucu banget tuh kayak kaki kanan. Ini kalau bahasa Inggrisnya apa ini? Foot, right. Oh, Nah, tuh berarti ya. cuma R. ML doang. Sudah nyampe kemarin. Slifer beli senyuman. Sebenarnya udah nyampe semuanya. Aing terakhir tadi baca malam tuh semua pemain udah nyampe semua di Australia. Memang Ya keberangkatannya beda-beda. beda-beda. Soalnya kan ada yang baru main, ada yang udah beres. Kayak Liverpool Ah, tuh beres iya, lebih iya. awal. Jadi dia nyampe ke Australia lebih awal tuh bisa latihan Ah, dulu. Sedangkan pemain-pemain Eropa ini kan dia weekendnya masih main tuh Sabtu Minggu. Jadi baru bisa berangkat tuh ada yang dari Minggu. Kayak misalnya DJ Itzes kan main hari Sabtu, dia Minggu udah berangkat. Jadi itu berangkat itu bareng-barengan. Kayak misalnya tuh kemarin siapa yang bareng aku? Ada Misil Hars bareng sama Jai Lupesi gitu. Itu barengan ada yang satu pesawat. itu masih Kayak Ole Romeni sama Marcelino kan dari Inggris tuh dari Oxford tuh bareng tuh berangkat gitu. Jadi memang sudah tiba dan sudah latihan ringan aja. Makanya kayak buat level internasional tuh mana gak usah kayak belajar taktikal segala lah. Ya tinggal kebugaran, dan tinggal belajar ini gak sih taktik. adapt sama suhu Ya suhu, iklim sekitar cek itu rumput penting biasa. juga kan. Ah. Betul betul. Lanjut lanjut. Ini dia. Iya. Taruh. Ayo baca dulu. Pria Indigo berdarah Batak Jawa ini prediksi hasil laga timnas Indonesia apa? Jadi dia bilang akan ada apa kekalahan kemenangan. Enggak, dia tuh kayak aing aja kalau prediksi diprediksi Indonesia bakal tahu hasil sengit hasil 2-2 atau 2-3 Ah, ya itu mah bukan prediksi gitu. Oh, jadi saya yakin Indonesia menang 1-0 itu kan udah ya, titik mana ada. konflik, Dia konflik. nggak main aman dia kalau nggak 2-2 2-3 ininya Pria Indigo, ini penting banget ditambah di pertama aja ya Pria lumayan Indigo. lah. Ya, Aduh ya, Indonesia banget lagi berita ini. makanya aing masukin. Everything about it just screams Indonesian aja. Next cobain lupa apa. Nah, udah pokoknya mah lawan Australia itu segitu aja sih dari aing dan sedikit Bisa? teaser menurut aing bakal berjalan mungkin Indonesia bisa mengambil inisiatif serangan lebih awal. Aing bakal lebih mendominasi pertandingan dibanding Australia. Dan itu juga katanya digadang-gadang adalah apa Oh, stylenya Clifford juga nggak sih? dan dari segi SDM ya, skuad Sudah kedalaman sudah Aing cukup mumpuni. bisa iya untuk melakukan taktik tersebut dibanding skuad yang di AFF Iya. kemarin. Iya. Yang mau Aing apa? Nah nanti setelah Mas Lali ini dan Aing berharap kan target Clive itu sebenarnya tuh di FIFA Match itu 4 poin doang Pio by the way. Menang di kandang, draw lawan Dan Australia. Dan Aing lawan Australia bisa menang lah bisa semua. menang. Oh, Kan kira soalnya lawan Bahrain.
Ini skuad Bahrain. Lucu banget lagi, kayak nggak bisa lagi bacanya. Sama. Nah, tapi kalau coba close, 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 next. Nah, kalau mana? Wait, wait, stop. Next, next, keluar, 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 keluar. Aing sengaja dikeluarin. Nah, kalau mana lihat skuad Bahrain nih, market value Bahrain, coba lihat. Ini, market value Maaf. 9,4 miliar euro doang kan. Nah, Ah, sebenarnya tuh skuad Bahrain tuh tadi kekuatannya tuh segitu doang. oke. Kalau mana dibandingin sama Australia 23,75 ya. Bandingin sama Arab Saudi yang tadi barangnya 30. Sedangkan bandingkan dengan kita Indonesia. Ini kita tuh dari segi kedalaman skuad tuh cukup kuat. 36,5 ini dari value-nya ya. Value. Kalau di kualitas permain kan bisa dilihat lah banget. Cuman kan ada value-nya nih. Aing baru lihat ya. Oh, So apa ya, sebuah unit of measurement untuk nilai kedalaman skuad. timnas dari value-nya, menurut mana ini seberapa representatif? Cukup representatif. Pastilah Soalnya kalau ya. mana lihat Jepang, value-nya segini dan kekuatannya cukup jauh Segitu dengan juga. dan kalau mana bandingin dengan skuad termahal Inggris 1,32 billion udah bukan miliar. Kelihatan kan perbedaan skuadnya kan, perbedaan kualitas dan perbedaan. Tapi kalau untuk kemungkinan Indonesia bisa menang. Tapi kalau dari kedalaman skuad pemain yang ada, segitu harganya, kualitasnya. Menarik. Ini sebuah unit yang bagus Nah, sih. kalau mana lihat tadi dari market value Indonesia ini sebenarnya tuh berada di peringkat kedua di bawah Di Jepang. bawah Jepang ya. Bahkan kita tuh melampaui Australia Australia dan dan Bahrain. Bahrain dan Saudi. Oh iya, Saudi benar. Saudi Saudi cuma 30 30. ya. Jadi kita dari segi kedalaman skuad tuh sebenarnya unggul. Dan Cina Dan mereka lewat. Cina berapa? iya. 13. Gitu. Sure. Dan mana mau tahu fun fact satu lagi? Apa? Market value silver sendiri lebih tinggi dari semua negara yang ada di ASEAN. Silver 9, Thailand Dia matanya bagus. Thailand tuh kalau ditotalin cuma 8,7, Malaysia cuma 7,1. Makanya sekarang tuh Indonesia tuh levelnya udah tinggi. Sure. Filipina itu udah ada Kevin Ray Mendoza tetap 5. Iya. Makanya Aduh, kualitas Kevin Ray Mendoza menurut saya dia cheap labor aja di Indonesia. kayak keturunan Denmark tapi dia gitu-gitu. Tapi dia imut. Tapi poin aing di sini adalah sekarang tuh level Indonesia tuh udah lebih tinggi dan seharusnya kita berada di panggung Injong. yang lebih besar dibanding cuman main di AFF atau cuman lolos fase grup Piala Asia doang. Lalu menurut Mane apa maksudnya? Kan Mane bilang seharusnya ya. Tapi kan kenyataannya nggak kayak gitu ya. Betul. Miss-nya ada di mana? Bisnya ada di pengelolaannya lah. Pasti ya. Iya, dan menurut Aing tuh sekarang tuh kita tuh hoki sebenarnya. Kenapa? Karena banyak pemain keturunan berdarah Indonesia sesuai dengan hukum dan bisa diproses berdarah Indonesia dan levelnya tinggi. Hmm. Kita nggak tahu 10 tahun ke depan Kedepannya. apakah ada pemain Belanda yang punya darah Indonesia dan levelnya kayak gitu. Dan mau ditarik untuk membela. Karena Mane bisa menolak kan. Kayak siapa kemarin? Tapi Kan, yang Indonesia juga. Yang em, pokoknya dia menolak dengan halus untuk membela tim Indonesia gitu loh. dulu Emil, sekarang bela dia. Enggak. Ya, sebelumnya sempat ditarik. Udah rame. Siapa ya? Mitchell Baker. Bukan. Siapa? Menolak membela Timnas. tim Indonesia. Siapa? Emil dulu. Kan bagus. Oh, Elkan Bagot, tapi kan udah sumpah WNI, dia udah WNI. Iya, tapi kemarin dia kan kayak tidak. Dia konflik sebenarnya sih sama STY dulu. Cuman katanya Erick Thohir sempat ada statement katanya kan kebesak jadi dipanggil lagi dan memang Elkan sekarang mainnya di League One kan kasta ketiga Liga Inggris main di Blackpool dia. Dia mainnya reguler dan Elkan tuh menurut Aing cukup bagus karena Aing cukup menyukai back yang tinggi ya. Elkan tingginya 196 kan. Oh, wow. Iya, dan dia tuh kan bukan keturunan Inggris tapi keturunan Belanda tapi keturunan Inggris. Gitu. Gitu, mau Aing. Maksudnya apa ya? Poin akhirnya adalah meskipun sudah disumpah WNI, ternyata tetap bisa memilih untuk kayak enggak dulu, enggak dulu. Ya, meskipun sebenarnya aku mau aja balik lagi sih menurut Aing. Cuman karena nggak dipanggil aja. Banyak kok contoh pemain tim nasional yang nggak pernah dipanggil ke tim nasional. Contoh Benzema. Benzema tuh sempat nolak dulu. Oh, dia tuh kan nggak dipanggil. Nggak dipanggil, bukan dia nggak menolak. Oh, Waktu pas lawak yang STY dia menolak karena emang awalnya dia nggak dipanggil tapi akhirnya dipanggil. jadi udah gak soream gitu. Ya, Aing nggak paham juga ya. Kita nggak tahu suasana hati Elkan kalau buat cuman. Terus Aing tuh itu poinnya tuh di sini tuh pemain juga bisa menolak Iya, meskipun ya itu kan. nggak etis lah, mana menolak panggilan negara gitu. Betul sih. Oke. Kita yang berharap Elkan bisa kembali lagi membela tim nasional Indonesia. Kalau kan. Back lagi udah beresin tadi intermezzo soal
perbandingan kekuatannya ya Hmm. sih analoginya. Itu bagus ya itu. Nah ini nih 15 tanggal 15. Aduh, salah Nah, lupa. udah sold out. Oh, Iya, jadi tiket lawan Bahrain ini udah habis terjual dalam waktu beberapa jam doang. Gila emang orang Indonesia. tadi sih animal Iya, fansnya memang luar biasa. dan Aing salah satu orang apresiasi dari kepengurusan PSSI Erick Thohir yang sekarang ini keseluruhan lah ya. PSSI itu adalah laporan keuangan. Jadi pendapatan terbesar di Indonesia itu sekarang tuh ada di tiketing sama ada di penjualan jersey. Jersey. Pokoknya masing-masing tuh 100 miliar lebih lah, Aing lupa harganya. Angka detailnya berapa. Pokoknya dari tiketing tuh kita dapat ratusan miliar. Dan kelihatan animenya tinggi. Bahkan lawan Bahrain ini bulan puasa juga kayak. Betul. Iya, orang-orang tuh kayak 10 hari terakhir. malah Michael Jordan di tahun Bahrain. Gitu. Dan lain anime cukup tinggi. Iya, 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 iya. Sangat, sangat, sangat. Dan next lagi tak ada yang beli karena orang Bahrain takut kayaknya Iya. gara-gara kasus kemarin. Dan Makanya katanya dia tuh ini ya dan katanya 3.000 tiket ini bakal dijual lagi buat Indonesia. Indonesia pasti. Saya nggak tahu kapan dibukanya, pokoknya bakal dijual lagi untuk Indonesia karena udah dijual ke pihak Bahrain tapi nggak ada yang beli sama sekali lagi bukan. Janjian aja betul menurut Aing mah. Tapi biasanya tuh pada dari pihak keluarga tuh yang mau nonton, tapi biasanya dapatnya VIP itu yang gitu-gitu. Ya kan tribun kan, tribun Iya. biasa. Itulah, tapi menurut Aing lanjut aja. Lagi nih. Nah ini dia. Mana tau La Grande Indonesia nggak? Itu kayak kelompok supporter tim nasional gitu. Dia udah siap Ini tuh apa? bikin koreo. Ini chat maksudnya? Dia bikin koreo di chat kan koreo. Mana kalau nggak Korea lawan kemarin nggak sih lawan Saudi? Coba Korea tuh. Mana ingat nggak Korea lawan Saudi? Gak, Aing kan nonton. Oh, coba lihat koreo timnas Saudi. Itu sampai masuk media luar, sampai disorot segitu Oh iya. versus Saudi. Images ada nggak? Nah, bikin kayak gitu. Oh, Keren banget nggak sih? Keren banget nggak sih? Ini lawan Jepang yang itu yang Godzilla tuh yang lawan Saudi, ini lupa apa ya? ini tuh Godzilla lawan Gundala. bentar, bentar. Filosofisnya bagus banget kayak mana Godzilla Jepang, Gundala Indonesia. Eh, bentar, bentar. Ini tuh Caranya gimana? eh, Ditarik, dikerek. Jadi ini tuh kan kain, terus di atas tarikin bendera, dikerek kayak narik bendera gitu. Aing ada videonya nanti kasih lihat waktu Aing lawan Irak. Tinggal ada. Yang udah siap-siap nih kelompok supporternya bikin koreo lagi. jadinya untungnya. Mana langsung paham referensinya, keren. Udah kenyang Aing cekokin dulu aja. Gitu. Nah, inilah dari La Grande, Tribun Utara kalau nggak salah. Udah siap membuat koreo lawan Bahrain. Keren. Respect sih Aing. Iya. Kita lihat kayak gitu. Aing tadi belum dapat bocoran ini kayak gitu. Ininya ya representasinya mau Ya, pakai apa ya? ajar Bahrain atau apa nih. Soalnya kan Jepang keren buat Aing nih. Iya, iya, itu Gue juga bilang bagus benar. bagus tuh kayak maksudnya untungnya Kota Pilih penjelasan kan karena kayak kita underdog gitu kan, tapi kayak tidak memilih untuk tidak menyerah. Kita tuh ya dipandang remeh lah. Kalau orang harus bilang pasti Jepang, pasti Australia, pasti Saudi. Tapi Indonesia bisa memberikan perlawanan. Next. Ini kita presiden mau tidak mau harus dilakukan. Sip, no comment. Oke lanjut. Komen ini biar cepat nih kita udah jam berapa ya? Udah Oke. maghrib. Salah, tapi ekspektasi semuanya nih pelatih